Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan. Sebelum kita memulai pelajaran IPS pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Semoga apa yang nanti Bapak jelaskan menambah pengetahuan buat kalian dan bisa dipahami. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa mengisi absen melalui link yang sudah Bapak kirim. Kalau tidak mengisi absen, maka Bapak anggap alfa anak-anak ya. Nah, sekarang kita bahas bab 1, ya ini di halaman 3, berkaitan kepada interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara Asia dan benua lainnya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang karakteristik ya benua-benua yang ada di dunia. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Amerika, kemudian ada benua Antartika. Yang pertama yang akan kita bahas adalah benua Asia ya anak-anak. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya itu bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Itu pengertian daripada benua. Kemudian benua juga dibatasi atau dikelilingi oleh samudra ya anak-anak. Ada samudra Hindia, ada samudra Pasifik ya. Kemudian juga sedangkan pulau adalah daratan yang relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Itu namanya pulau anak-anak. Nah, saat ini bumi terdapat 5 benua ya. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Amerika, ada benua Afrika, dan juga ada benua Australia. Benua Asia adalah benua yang memiliki wilayah paling luas di dunia. Nah, catat tuh anak-anak ya. Benua yang paling luas di dunia yaitu benua Asia. Dan memiliki sekitar 43.149.671 km persegi untuk luasnya. Dan benua Asia juga merupakan benua yang memiliki penduduk yang banyak dibandingkan dengan benua lainnya. Dan ya dicatat penduduk Asia benua Asia itu sekitar 4.625 miliar. Luar biasa banyaknya. Untuk secara astronomis benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Nah, secara garis besar Asia itu terbagi menjadi 5 kawasan anak-anak, yaitu kawasan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Nah, kalau Indonesia masuk ke dalam kawasan, ayo apa? Iya, kawasan Asia Tenggara. Nanti dilihat lagi ya, negara-negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Untuk keadaan alam benua Asia terdiri atas 4 bagian. Ada bagian yang pertama ialah pegunungan lipatan muda yang membujur dari laut tengah hingga ke Turki. Bagian yang kedua ada namanya plato, dataran tinggi yang terdiri atas plato Arab di bagian Asia Barat serta plato Dekan di ini dia. Kemudian bagian yang ketiga merupakan daratan rendah di bagian utara yang meliputi kawasan Siberia dan Turan di Rusia. Dan bagian barat merupakan daratan rendah yang berada di aliran sungai Tigris, Efrat, Indus, Gangga, Irwadi, Brahmaputra, Mekong, Yangtze, dan Huanghe ya. Dan Asia juga merupakan tempat pertemuan 2 sirkum pegunungan dunia, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Karena itu banyak di benua Asia itu memiliki gunung berapi ya. Kayak Indonesia banyak ya. Salah satunya ada
Gunung Bromo ya. Kemudian jenis iklim yang ada di benua Asia, nah ini dibedakan menjadi 6 ya. Ada iklim tropis, yaitu yang memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian ada juga iklim subtropis, iklim yang berciri ada 4 musim anak-anak. Ya, 4 musim tersebut ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, dan juga ada musim gugur. Kemudian ada iklim sedang, yaitu merupakan perpaduan antara iklim subtropis dengan iklim kutub. Ini berada di sekitar negara Mongolia. Kemudian ada iklim kutub, yaitu iklim berciri dingin. Jadi iklim kutub itu ya iklim yang memang terasa dingin, yang panjang, dan musim panas yang sangat pendek. Jadi lebih lama musim dinginnya dibanding musim panasnya. Nah, ini terdapat di Asia bagian utara sekitar Siberia. Dan ada iklim kontinental, yaitu iklim berciri adanya pengaruh daratan yang kuat, terdapat di daerah sekitar gurun Gobi atau di pedalaman benua. Kemudian ada juga iklim gurun, yaitu iklim yang berciri suhu selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah. Nah, ini iklim gurun, terdapat di wilayah Asia Barat dan Asia Tengah. Nah, untuk ras ya, ras itu warna kulit. Jadi penduduk di benua Asia itu terdiri ada 3 ras utama. Ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada juga ras Negroid. Untuk ras Mongoloid itu adalah warna kulit yang memang sedang gitu. Ya, nah, putih enggak, hitam juga enggak. Nah, itu ras Mongoloid. Kalau ras Kaukasoid itu rata-rata kulitnya itu putih gitu. Kayak orang-orang bule gitu ya, itu ras Kaukasoid. Nah, ada juga masyarakat yang memang kulitnya itu agak hitam gitu ya. Nah, itu ras Negroid. Jadi kalau ada yang kulit hitam, cuma kalau Indonesia mah enggak terlalu hitam banget anak-anak. Ras Negroid itu biasanya kayak orang-orang Afrika. Nah, itu yang hitamnya itu benar-benar hitam gitu ya. Kalau Indonesia tuh jarang ditemukan untuk ras Negroid. Ya mungkin ya ada di sekitar Pulau Papua ya, mungkin itu banyak. Kemudian ini Asia Utara dan Asia Tengah itu mayoritas adalah ras Kaukasoid dan ras Eurovoid. Kalau di Asia Timur dan Asia Tenggara itu sebagian besar adalah ras Mongoloid. Kalau di Asia Selatan bagian tengah itu didominasi oleh ras Kaukasoid. Dan Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid. Misalnya suku bangsa Davida di India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian Asia Barat dan Timur Tengah bagian selatan khususnya negara di semenanjung Arab yaitu Yaman, Oman didominasi oleh ras Negroid. Dan Asia Kecil atau Asia Barat, Asia Timur Tengah bagian utara didominasi ras Kaukasoid, Eurovoid dan ras Negroid. Untuk aktivitas perekonomian di sebagian besar luas wilayah Asia didominasi oleh pertanian, kecuali di Asia Barat yang sangat mengandalkan pertambangan minyak dan gas. Kemudian di Asia sendiri ini mulai berkembang pesat, terutama di negara Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea yang telah menjelma menjadi negara industri anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk benua Asia. Nah, untuk benua Eropa, nah, benua Eropa ini merupakan benua yang berbatasan darat dengan benua Asia. Nah, luas wilayah benua Eropa itu mencapai sekitar 10.355.000 km persegi. Secara termenis, benua Eropa itu terletak pada 9 derajat bujur barat, 60 derajat bujur timur, dan 80 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang utara. Secara geografis, Eropa itu terdiri dari 4 bagian atau kawasan, itu ada Eropa Barat, Eropa Timur, Selatan, dan juga Eropa Utara. Batas-batas wilayah benua Eropa. Nah, di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Samudra Arktik dan Kutub Utara. Untuk di timur, ini ada Selat Bosporus dan Laut Hitam, dan di selatan ada benua Afrika dan Laut Tengah. Kemudian di barat berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik, itu benua Eropa. Benua Eropa itu biasanya negara-negara yang memang sudah maju. Ya mungkin kalian terakhir ada namanya kompetisi bola yang namanya itu Euro 2020. Nah, itu mewakili beberapa negara yang ada di Eropa. Ada Portugal, Spanyol, Italia, Jerman,
Denmark, Belanda, kemudian ada juga Turki, ya, ada Belgia. Nah, itu termasuk negara-negara yang ada di Eropa, anak-anak. Untuk keadaan alam, benua Eropa itu sangat beragam, ya, termasuk dalam rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania. Nah, benua Eropa memiliki iklim yang berbeda-beda, sama dengan di benua Asia, anak-anak. Yaitu ada iklim Mediterania, iklim kontinental, dan ada juga iklim maritim, iklim Arktik, dan iklim sedang, ya anak-anak. Untuk iklimnya itu ada iklim Mediterania, yang memiliki karakteristik musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering. Nah, itu seperti negara ada di negara Yunani, Italia, Perancis, Spanyol, ya, dan Portugal. Kemudian yang kedua ada iklim kontinental, yaitu memiliki karakteristik curah hujan yang kurang dan suhu yang lebih sejuk, ya. Ini seperti ada di negara Estonia. Kemudian juga ada iklim maritim atau iklim laut, yang itu memiliki karakteristik hujan yang tinggi, ya, suhu yang sejuk, dan pada saat musim dingin dan hangat, dan pada saat musim panas. Nah, ini iklim ini dapat kita jumpai seperti negara-negara Spanyol bagian utara, Prancis, dan juga Belanda, Jerman bagian barat, dan juga Denmark. Kemudian ada juga iklim sedang, anak-anak. Ya, sebagian iklim sedang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang dipengaruhi oleh lautan dan daratan. Iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan memiliki karakteristik curah hujan yang cukup banyak, anak-anak. Sedangkan iklim sedang yang dipengaruhi oleh daratan memiliki karakteristik musim dingin yang sangat-sangat dingin. Dan selanjutnya ada iklim Arktik dan subarktik, ya, memiliki karakteristik musim dingin yang panjang dengan suhu sangat rendah. Nah, ini kita temukan ada di Islandia, Rusia bagian utara, Swedia bagian utara, dan pantai utara Norwegia. Nah, kemudian untuk rasnya, untuk warna kulitnya. Nah, untuk di Eropa sendiri ini didominasi dengan ras Kaukasoid, ya, yang menjadi ras yang khasnya yang ada di benua Eropa. Ras ini masih dibedakan lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pada karakteristik fisik yang dimiliki, anak-anak. Jenis-jenisnya ini ada subras Nordik. Nah, ini ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh ras Kaukasoid, yaitu memiliki mata berwarna biru, anak-anak, ya. Hidungnya mancung. Nah, itu rata-rata Eropa kulitnya mancung. Kulitnya agak terang, tidak gelap, dan biasanya warna rambutnya itu pirang, ya. Itu makanya ini kalian jangan coba-coba niru warna rambut orang Eropa, ya, karena kita kan rata-rata itu warnanya hitam gitu, bukan pirang gitu, ya. Itu namanya bule potan, ya. Kemudian yang kedua itu subras alpina atau alpen. Ciri fisiknya adalah mata berwarna agak coklat, hidungnya membengkok, ya, tubuh kekar, dan warna rambutnya itu pirang. Ada juga subras mediterania, yaitu jenis ini matanya agak kecoklatan, berkulit agak lebih gelap. Ada juga, ya, orang Eropa itu yang warnanya agak, ada juga, ya. Kayak, ya, kalau kita lihat pemain sepak bola tuh di Perancis ada namanya Paul Pogba. Nah, itu warnanya bukan warna putih, ya, jadi agak hitam gitu. Ada juga sebagiannya. Terus kalau di Italia itu ada namanya Mario Balotelli, ya, itu, ya. Terus ada suku Slavia, ya, ini mukanya yang agak lebar, warna mata abu-abu, kemudian mata rambut yang pirang yang keputih-putihan. Nah, baik, sementara hanya itu saja, ya, yang Bapak bahas, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Nah, untuk tugasnya, kalian mencatat di buku latihan kalian, yaitu negara-negara yang ada di benua Asia, anak-anak. Jadi dicatat negaranya yang termasuk dalam benua Asia dari berbagai macam kawasan yang ada di Asia, ya, anak-anak. Ya, jadi ditulis negara-negara yang termasuk ke dalam Asia. Begitu juga dengan Eropa.
negara mana saja yang masuk ke dalam negara Eropa. Nanti dicatat, ditulis ya, dan nanti dikirimnya melalui link yang Bapak kirim saja ya. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa dibaca-baca lagi, karena memang pembelajaran online itu sangat terbatas ya anak-anak. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca di rumah ya. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus belajar, semangat terus meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.